Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Kak Edi Junaidi. Kali ini Kak Edi akan membahas satu topik dalam fisika, yaitu mengenai gerak lurus. Oke, apa itu gerak lurus? Kita awali dengan pengertian dulu. Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, gerak kereta api pada rel yang lurus. Yang kedua, gerak sepeda pada jalan yang lurus. Yang ketiga, gerak mobil pada jalan yang lurus. Dan yang keempat, gerak kelapa yang jatuh dari pohonnya menuju tanah. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan, disingkat GLB, dan ada pula yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa bedanya antara keduanya? Nah, yang membedakan pada gerak lurus beraturan atau GLB itu kecepatannya tetap, sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB percepatannya tetap. Jadi kalau di GLB yang tetap itu adalah kecepatannya, sedangkan pada GLBB yang tetap itu adalah percepatannya. Apa bedanya kecepatan dengan percepatan? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari GLB ya. Nah, karena kecepatannya tetap ya, maka pada GLB ini di sini ada pita ya, hasil dari ketikan ticker timer ya. Jadi ini kertas hasil ketikan. Nah, ini kita lihat di sini ya, hasil dari ketikan ticker timer pada pita kertas ini berupa titik-titik ya, titik-titik kecil ini, di mana jarak antara titik yang satu dengan titik yang lain itu jaraknya sama. Nah, titik ke satu dengan titik kedua itu sama dengan titik kedua dengan titik ketiga, dengan titik dari titik ketiga ke titik keempat dan selanjutnya. Nah, ini sama jarak antara dua titik. Nah, berarti di sini ya, ticker timer ini bergerak secara konstan ya. Nah, itu ya. Ini arah geraknya dari kiri ke kanan. Nah, pada GLBB ya, itu kita lihat di sini pita hasil ketikan ticker timer ini. Nah, ternyata di sini ya, titik-titiknya ini memiliki jarak yang berbeda. Jadi di sini antara titik ke satu dengan kedua itu jaraknya agak sempit ya. Kemudian terhadap titik dari titik kedua kepada titik ketiga itu agak lebar. Dari titik 3 sampai ke titik 4 itu lebih lebar lagi, selanjutnya lebih lebar lagi, lebih lebar lagi. Nah, ini menunjukkan pada ticker timer ini ya,
terjadi gerak lurus berubah beraturan. Artinya di sini mengalami perubahan kecepatan ya. Jadi semakin ke kanan ya, semakin ke kanan maka ini semakin cepat ya gerakan ticker timernya ya. Nah, bisa dibedakan dengan titik-titik yang ada di GLB ya. Nah, kita lihat ya dari hasil ketikan pada pita ini. Nah, kalau kita buatkan grafiknya pada GLB ya, grafik antara kecepatan dengan waktu itu di sini terlihat ya. Kecepatan ini berupa grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, artinya ya, tidak tergantung pada perubahan waktu ya. Mau kapanpun kecepatannya selalu tetap ya, sehingga di sini lurus atau konstan. Nah, kemudian karena tidak terjadi perubahan kecepatan atau kecepatannya tetap, maka di sini percepatannya nol ya. Jadi tidak ada percepatan, sehingga di sini enggak ada kurvanya pada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, berbeda dengan GLBB ya. Pada GLBB ini tadi kita katakan bahwa pada GLBB ini yang tetap itu percepatannya. Artinya di sini percepatan tidak dipengaruhi oleh waktu ya, mau kapanpun percepatannya itu tetap ya, tidak berubah. Nah, yang berubah itu adalah kecepatannya. Ya, kita lihat di sini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kurvanya berupa garis linier ya. Garis linier yang miring ya. Nah, V0 di sini adalah kecepatan awal, Vt adalah kecepatan akhir. Nah, di sini tampak dari grafik ini pada GLBB ini terjadi perubahan kecepatan. Oke. Besaran-besaran apa saja sih yang ada pada gerak lurus? Nah, kita mengenal di gerak lurus ini ada yang disebut dengan posisi, simbolnya S. Posisi adalah kedudukan suatu benda dilihat dari suatu acuan. Nah, saya gambarkan begini ya, untuk menunjukkan posisi suatu benda. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Nah, kita lihat di sini ada titik A, ada titik O, ada titik B. Titik A berada di angka -5, titik O di angka 0, titik B di angka 8. Nah, kita lihat di sini titik B berada pada posisi 8 meter di sebelah kanan titik O. Nah, titik B ini berada di sebelah kanan titik O. Nah, titik O ini disebut adalah dengan titik acuan ya. Titik O ini adalah titik acuan bagi B. Nah, bagaimana kalau kita lihat titik B ini dari titik A ya? Berapakah posisi titik B dilihat dari titik A? Nah, ternyata titik B ini berada pada posisi 13 meter di sebelah kanan titik A. Nah, jadi titik A ini kalau kita jadikan acuan bagi titik B, ternyata posisi titik B ini berada di jarak 13 meter dari titik A ya, sebelah kanannya titik A. Nah, jadi posisi suatu benda itu tergantung pada acuan ya.
Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan perpindahan atau simbolnya delta S. Perpindahan adalah perubahan posisi atau selisih antara posisi akhir dengan posisi awal. Delta S sama dengan ST dikurangi S0. ST di sini adalah posisi akhir, S0 ini adalah posisi awal. Kita ambil contoh ya dari sini. Misalkan di sini ya, ada sebuah mobil. Posisi awalnya dia berada di titik A. Nah, kemudian dia bergerak dari A melewati O sampai di B. Nah, dari B ini kemudian mobil itu berbalik arah ya. Nah, sehingga berhenti di titik O. Berarti di sini mobil ini mengalami perpindahan ya, dari titik A menuju O, kemudian dilanjut ke B, dari B berbalik arah menuju O dan berhenti di O. Nah, berapakah sekarang perpindahannya? Nah, perpindahannya tadi ya, yang disebut dengan perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, ini. Nah, sehingga posisi akhirnya berapa? Mobil ini ada di angka 0. Posisi awalnya ya, posisi akhirnya ada di angka 0 ya. Kemudian posisi awalnya ada di angka min 5. Nah, sehingga perpindahannya tinggal kita selisihkan saja, 0 dikurangi minus 5 itu sama dengan 0 ditambah 5 ya. Sehingga hasilnya adalah 5 meter. Nah, itu perpindahan. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian selain perpindahan ada yang disebut dengan kecepatan. Nah, kecepatan ini ya dalam gerak lurus ini terbagi menjadi 3 ya, yang masing-masing berbeda. Yang pertama ada yang disebut dengan kecepatan rata-rata, yaitu perpindahan dibagi selang waktu. Nah, kecepatan rata-rata ini disimbolkan dengan V bar ya, sama dengan delta S dibagi delta T. Delta S ini perpindahan, delta T adalah selang waktu. Kemudian ada yang disebut dengan kecepatan sesaat ya. Nah, kecepatan sesaat ini adalah vektor ya, karena dia selain memiliki nilai, dia pun memiliki arah ya. Nah, apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah perpindahan suatu benda dalam selang waktu yang sangat kecil. Nah, dituliskan secara matematik begini, V sama dengan limit delta T mendekati 0 perbandingan antara delta S dengan delta T. Nah, ini yes, limit ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini diferensial S ya, jarak terhadap waktu. D ini disingkatnya diferensial, atau istilah lain turunan posisi terhadap waktu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kelajuan. Nah, kelajuan ini adalah skalar ya. Kenapa disebut skalar? Karena kelajuan ini tidak memperhitungkan arah. Nah, kelajuan ini sebetulnya adalah nilai dari kecepatan sesaat ya. Jadi kecepatan sesaat ini kan memiliki nilai dan arah ya. Nah, kalau cuma nilainya saja yang kita perhitungkan, maka disebutlah kelajuan. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan kelajuan rata-rata atau simbolnya V bar. Apa itu kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi selang waktu. Nah,
Yang kelima ada yang disebut dengan percepatan atau A dari acceleration. Nah, percepatan ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan percepatan rata-rata atau A bar, adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, ini delta V ini adalah perubahan kecepatan, delta T adalah selang waktu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan percepatan sesaat, adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat kecil. Nah, A sama dengan limit ya, delta T mendekati 0, pembagian antara delta V dengan delta T. Nah, atau dengan istilah lain ini dikatakan bahwa A adalah diferensial kecepatan terhadap waktu. Nah, kemudian di sini kita lihat grafik dan persamaan daripada GLB ya, atau gerak lurus beraturan. Nah, tadi GLB ya, kita katakan ciri khasnya GLB itu memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, secara grafik begini ya. Ini grafiknya berupa garis lurus mendatar. Nah, ini menunjukkan bahwa pada GLB ini kecepatannya itu tetap atau konstan ya. Jadi kapanpun di sini ya, waktunya dimanapun ya, waktunya ini kapanpun, tetap saja kecepatannya itu adalah tetap ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Di sini kita lihat grafik posisi terhadap waktu. Pada GLB grafik posisi terhadap waktu itu seperti ini ya. Ini berupa garis linear yang miring. Ya. S0 di sini jarak atau posisi awal, S di sini posisi akhir ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, grafik ini ya, itu dapat kita rumuskan seperti ini ya. S sama dengan S0 ditambah V dikalikan T. Nah, kalau tadi GLB, nah sekarang kita lihat grafik dan persamaan pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita tahu tadi ya, GLBB itu memiliki ciri percepatannya tetap ya. Nah, sehingga grafiknya itu berupa grafik percepatan terhadap waktu, berarti percepatannya di sini yang tetap, yang konstan ya. Nah, ini berupa garis lurus yang mendatar. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB ini berupa garis lurus yang miring seperti ini. Nah, grafik seperti ini bisa kita rumuskan menjadi seperti ini ya. V sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. V di sini kecepatan akhir, V0 di sini kecepatan awal, A di sini adalah percepatan, T di sini adalah waktu. Nah, kemudian yang terakhir adalah grafik posisi terhadap waktu. Pada GLBB ya, grafik posisi terhadap waktu ini berupa kurva yang melengkung ya. Di sini S0 berarti posisi awal, S di sini posisi akhir. Nah, ini berupa kurva yang melengkung atau kurva parabola. Nah, sehingga dari kurva ini, grafik ini dihasilkan rumus seperti ini ya. S sama dengan S0 ditambah V 0 kali T ditambah setengah A dikalikan T kuadrat. S di sini adalah posisi akhir, S0 posisi awal, V0 kecepatan awal, T waktu, kemudian A adalah percepatan. Nah, GLBB ini banyak macamnya, banyak jenisnya ya. Ada yang disebut dengan gerak vertikal ke atas,
Apa itu gerak vertikal ke atas ya? Gerak vertikal ke atas itu contohnya adalah ketika kita melemparkan bola ke udara ya, lurus ke udara ke atas. Nah, sehingga di sini ya kalau kita melemparkan bola dari tanah ke udara itu akan melawan gaya atau medan gravitasi atau G di sini, atau percepatan gravitasi, karena percepatan gravitasi ini menuju pusat bumi ya, sedangkan kita melempar bola itu berlawanan arah dengan medan gravitasi. Nah, sehingga percepatannya itu di sini sama dengan A sama dengan min G ya. G di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, tetapi di sini ya ada ciri khas yang lain lagi. Ketika kita melemparkan bola dari tanah, tentunya ada kecepatan awal kan ya, V0. Nah, nanti setelah udara ini terlempar ke atas, bergerak ke atas, ini tidak selamanya terus ke atas ke sana ke angkasa ya, tapi dia akan balik lagi ya. Itu artinya ya bahwa pada ketinggian tertentu bola ini akan mengalami diam sejenak ya, sehingga pada kondisi seperti itu kecepatannya adalah 0 ya. Jadi disebutnya itu titik puncak ya. Pada titik puncak bola ini terlempar, maka V-nya sama dengan 0. Di sini Vt ya, berarti V akhirnya. Nah, di sini V0 berarti V awal. Nah, ini ciri khas dari gerak vertikal ke atas. Nah, dari peristiwa ini kita mendapatkan rumus seperti ini ya. Untuk menghitung Vt ya, itu kita pakai rumus V0 ditambah AT ya, seperti pada tadi ya rumus GLBB. Nah, kenapa di sini jadi minus? Karena di sini berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Allahu Akbar. Nah, kita lanjutkan di sini ya, V0 min G kali T. Nah, karena di sini Vt-nya sama dengan 0 ya, maka di sini V0 sama dengan G kali T. Nah, bagaimana untuk mencari ketinggian? Nah, ketinggian ini kita rumuskan H sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, kemudian jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang kedua itu disebut dengan gerak vertikal ke bawah ya. Ini berlawanan dengan gerak vertikal ke atas. Jadi pada gerak vertikal ke bawah ini bola itu dilemparkan dari atas ke bawah ya, ke permukaan tanah. Nah, sehingga arah geraknya itu akan searah dengan percepatan dengan arah percepatan gravitasi, sehingga A sama dengan G. Nah, kalau tadi di vertikal ke atas A sama dengan min G ya, kalau di sini A sama dengan G, sama-sama positif ke bawah. Nah, dari peristiwa ini ya, pada gerak vertikal ke bawah ini V0 nya itu tidak sama dengan 0 ya. Artinya di sini ada kecepatan awal ya, dari atas dilemparkan ke bawah. Nah, berapakah kecepatan akhirnya? Nah, kecepatan akhirnya Vt sama dengan V0 ditambah Gt ya. Vt di sini bukan Vt ya, tapi di sini H ya, harusnya H di sini tuh H atau ketinggian. Untuk mencari ketinggian H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat.
Oke, jenis yang ketiga dari GLBB itu ada yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, ini bedanya sedikit dari gerak vertikal ke bawah ya. Nah, pada gerak jatuh bebas ini V0-nya atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Sedangkan pada gerak vertikal ke bawah V0-nya itu tidak 0 ya, tapi ada nilainya. Nah, sehingga di sini untuk mencari kecepatan akhir Vt sama dengan V0 ditambah Gt ya. Nah, karena di sini V0-nya 0 ya, atau kecepatan awalnya 0, maka Vt sama dengan G kalikan T. Nah, untuk mencari tinggi gitu ya, ketinggian itu H sama dengan setengah Gt kuadrat. Oke, setelah kita memahami konsepnya, kita lihat contoh soal dari gerak lurus ini ya. Ini ada soal begini ya. Ini diambil dari soal ujian nasional ya, untuk tingkat SMA. Ada soal begini. Marni melakukan perjalanan ke arah selatan sejauh 150 meter. Berbelok ke arah barat sejauh 20 meter, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 100 meter. Perjalanan dilanjutkan berbelok ke arah timur dan berhenti setelah menempuh jarak 140 meter. Pertanyaannya, berapa perpindahan Marni? Oke. Dari soal cerita ini coba kita sketsakan ya. Kita tentukan dulu di sini ya, mana arah utara, selatan, barat, dan timur itu dengan menggunakan arah mata angin ya. Ini sebagai acuannya. Nah, kita lihat di sini Marni melakukan perjalanan ke arah selatan sejauh 150 meter. Berarti ke arah selatan berarti kalau berdasarkan arah mata angin ini dari atas ke bawah ya. Nah, dari sini startnya berarti ya. Marni melakukan perjalanan dari utara ke selatan sejauh berapa? Sejauh 150 meter. Nah, kemudian berbelok ke arah barat. Nah, arah barat itu kan ke kiri sini ya. Berarti dia bergerak ke kiri. Nah, sejauh berapa? 20 meter. Kemudian berbelok ke arah utara. Nah, berarti utara ini kan ke atas ya. Nah, berarti arahnya ke atas sejauh 100 meter. Nah, perjalanan dilanjutkan berbelok ke arah timur. Nah, timur itu ke kanan ya. Berarti dari sini sudah 100 meter. Dia berbelok ya ke timur sejauh berapa? Sejauh 140 meter. Nah, besar perpindahan Marni adalah kita kembali kepada definisi perpindahan ya. Perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, jadi yang kita perhatikan untuk perpindahan ini ya, hanyalah posisi akhir dengan posisi awalnya gitu ya. Nah, ini jadi perjalanan lintasan-lintasan yang lain gitu ya. Itu ya tidak diperhitungkan di sini ya. Jadi yang diperhitungkan adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, ini delta S ya. Nah, berapakah delta S ini ya? Nah, kita lihat di sini ya. Delta S ini berarti di sini garis miring ini ya. Nah, ini berupa segitiga siku-siku ya. Berarti di sini menggunakan Pitagoras ya. Berarti di sini kita hitung panjang ini ya, panjang garis yang ini ya, yaitu berapa? Berarti di sini tadi kan 150 ya, dari sini ke sini 150. Nah, dikurangi dengan ini berapa? Di sini 150 ya. Nah, dikurangi ini, dikurangi 100 ya.
dikurangi 100 ya. Jadi dari sini ke sini itu sama dengan panjang ini ya ke situ, jadi 100. Nah sehingga ini sisanya 50. Nah kemudian panjang garis ini berapa? Kan tadi dari sini ke sini itu 140 meter ya. Nah kita tahu ya panjang dari sini ke situ itu sama dengan yang bawah ini yaitu 20 meter ya. Berarti nanti 140 dikurangi 20 hasilnya berapa? 120 meter. Nah kalau kita sudah tahu ini ya panjang garis yang ini yaitu 50, kemudian yang ini 120, nah maka kita dengan gampang bisa menghitungnya dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu akar 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 120 kuadrat itu adalah 14.400 ditambah dengan 50 kuadrat itu adalah 2.500. Nah kalau kita jumlahkan menjadi 16.900. Nah akar dari 16.900 adalah 30 meter. Nah ya di sini ada ya jawabannya B 130 meter. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Di sini ada soal ya seperti ini. Dua buah bola berjarak 100 meter satu sama lain. Bola pertama bergerak jatuh bebas dan pada saat bersamaan bola kedua dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jarak kedua bola setelah 2 sekon adalah nah kita sketsakan dulu dari soal cerita ini ya. Di sini ada dua buah bola, bola A dengan bola B. Bola A itu mengalami jatuh bebas, berarti dari atas ke bawah tanpa kecepatan ya. Di sini kecepatan awalnya 0. Nah, di waktu yang bersamaan bola yang lain yaitu bola B itu dilemparkan ke atas ya, dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, jarak awal kedua bola ini adalah 100 meter. Nah pertanyaannya, ketika sudah 2 sekon maka jarak kedua bola ini jadi berapa? Nah kita lihat di sini ya, kita bisa pakai perbandingan ya. HA dibagi HB ini artinya jarak A ya dibandingkan dengan jarak B ketika setelah 2 sekon ya. Nah kita tahu H itu untuk gerak jatuh bebas itu rumusnya setengah GT kuadrat ya. Sedangkan jarak B ya setelah menempuh waktu 2 sekon, nah itu rumusnya begini, V0B dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Kenapa di sini dikurangi? Karena melawan gravitasi. Nah tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahuinya ya. Di sini setengah dikalikan 10 ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian T-nya tadi 2 sekon, berarti ganti dengan 2 ya, dikuadratin. V0B ini diketahui di soal 20 meter per sekon. Berarti di sini 20 dikalikan waktunya itu 2 sekon dikurangi setengah dikalikan G-nya itu 10 dikalikan T-nya 2 kuadrat. Nah, kalau kita hitung di sini ya, maka yang atasnya 20, yang bawahnya di sini 40 dikurangi 4 dibagi 2 kali 10 20, berarti 40 dikurangi 20 sama dengan 20 meter. Nah ternyata sama ya, pada waktu setelah berjalan 2 sekon ternyata jarak yang ditempuh oleh benda atau bola A itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda B ya, yaitu sama-sama 20 meter. Nah berarti berapakah sekarang jarak antara kedua bola tersebut ya, bola A dengan bola B? Nah tinggal dikurang saja di sini ya, 100 ya jarak awalnya gitu kan, dikurangi dengan tadi ya 2H. Nah, berarti ini karena sama kan, berarti ya 2 dikalikan 20 ya sama dengan 40, berarti 100 dikurangi 40 hasilnya adalah 60 meter. Ada ya
jawabannya adalah D. Oke, demikian penjelasan kakak ya mengenai gerak lurus ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Jika adik-adik ada pertanyaan tentang fisika, khususnya tentang gerak lurus ini, atau ada soal-soal yang menjadi tugas di sekolah, silakan adik-adik bisa menghubungi Spektra Study Center ya, via nomor WA 089690895322. Demikian penjelasan dari Kak Edi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.